dulunya bukan langsung ke sini, dulunya Banarabi di barat Surabaya, lalu pindah-pindah ke tempat lain mencari pengalaman dan mencari tingkatan penghasilan. Lalu tahun 93 ikut ada mana Mbak Bening yang saya ikuti sampai sekarang ini. Saya lulus tamat SD tahun 72, 75 1 tahun, lalu tahun 74 ikut itu pakai Banarabi di Surabaya. Memang langsung ke ini Kerajinan Batik ini sampai pendapatan 23 ditambah 28 41. Kalau nggak senang mosok sampai 29 tahun aja. Ya. 93 sampai sekarang berapa tahun? 30 ya? Iya 30 tahun. Senang. Karena ya Surabaya ikhlas, lebih aman. Kalau bilang ada ya dukanya ya tetap ada, namanya orang kerja itu pasti ada. Sukanya sama dukanya banyak. Sukanya dari rumah kosong tidak tahu apa-apa, cuma berpakaian, pulang bawa uang. Tapi modal pikiran yang sehat dan kreatif. Karena bisanya ini bukan seperti belajar dari jauh. Lalu contohnya dikasih motif dari kantor, ini suruh jalankan. Tidak akan bisa belajar demi satu kasir lalu sampai 1 potong atau 10 meter bisa. Tapi tetap mengerjakan. Ini termasuk keahlian khusus ini. Jadi tidak bisa setiap orang saya ingin kerja seperti itu, tidak bisa. Tetap belajar dulu. Saya dulu belajar ini sampai 1 tahun karena ya belajar sambil kerja. Itu dulu saatnya saya bolak-balik, bukan hanya dari sini dari sini juga bisa, harus sama. Kalau udah sekarang kan cuma 1. Ya sebetulnya mau saya tuh anak-anak muda itu walaupun tidak dipakai selama itu ya bisakah kerja seperti ini. Ini kan termasuk produk Indonesia sendiri. Kepandaian itu tidak harus diperlihatkan walaupun tidak menjelangnya, tapi saya bisa kan gitu. Dan orang tua sekarang kan jarang anak-anak muda kerja seperti saya ini. Ya mudah-mudahan selama ini sukses ya, bisa untuk menghidupi saudara-saudara yang pertama tidak ada pengangguran lah begitu. Dulunya ini 14 orang karena sudah tua, ada yang meninggal, ada yang pergi jauh, sampai ini tinggal 4 orang. Pertama, saya kan dulu lulusan dari seni rupa, jurusan seni murni, yaitu dari seni lukis. Nah, pada waktu saya keluar lulus, itu saya sudah punya anak 2, Mas. Jadi saya di sini agak ribet, mau cari kerjaan, mau keluar kota, saya punya anak 2, mau cari kerjaan di Solo juga waktu itu agak susah. Bertalian dengan itu, saya kan sudah punya skill, yaitu untuk sedikit coret-coret lah yang saya itu dari seni lukis. Nah, terus saya punya inisiatif, saya ingin membuat orek-orekan di kain yang gampang laku waktu itu ya. Kalau saya bikin di kanvas itu mesti lakunya lama, jadi saya bikin di kain. Waktu itu saya
beli kain kiloan di Klewer gitu Mas. Saya potong 3 meteran, terus saya colet, saya lukis langsung dengan obat yang sampai sekarang saya pakai, yaitu jenis obat-obatan reaktif namanya Remasol, juga ada Prosen, ada Volcasol, dulu pokoknya jenis-jenis reaktif. Itu dulu saya lukis langsung, saya tulis langsung di atas kain 3 meteran waktu itu. Setelah itu ya saya proses ya, saya kunci warna, terus saya jual. Nah, pertama jualnya cuma di tetangga, di teman-teman kantor suami saya. Lama-kelamaan kan ya kepok tular gitu, istilahnya orang Solo ya. Tahu kalau saya bisa bikin kain coletan waktu itu. Singkat cerita, terus lama-lama saya join sama waktu itu tetangga, namanya Fahmi. Join terus bikin pabrik. Nah, bikin pabrik pada waktu itu terus saya mulai bikin yang pakai cap, pakai batik. Nah, namanya pakai lilin. Dan ini sudah namanya sudah batik ya. Nek dulu waktu pertama-tama saya kan cuma orek-orekan di atas kain itu, namanya coletan. Nah, setelah saya join sama seorang teman, terus saya bikin cap batik yang saya desain sendiri capnya. Terus saya proses, saya sudah mencari tenaga, mencari karyawan. Nah, terus pertama-tama itu dulu saya ingat dapat buyer orang Korea. Nah, langsung waktu itu Mas, langsung ya alhamdulillah langsung besar gitu loh. Ada pesanan waktu itu 5.000 meter, terus ada lagi 10.000 meter, terus dan seterusnya. Terus pabrik saya alhamdulillah subur itu waktu itu. Terus waktu itu juga pas boom-boomnya Pareo Mas, nah, sarung pantai, nah itu kontaineran itu. Nah, dari situ terus semakin maju. Dulu pabriknya masih nyewa. Terus semakin kesini saya pisah dengan teman saya itu. Teman saya melanjutkan dia berjualan di Bali, terus saya melanjutkan usaha saya di pabrik batik. Sama lama-kelamaan saya bisa bikin pabrik sendiri, yaitu membeli pabrik sendiri. Nah, di situ kisah cerita singkat dari awal mula saya mendirikan pabrik batik saya. Saya kepingin ngasih nama batik saya itu, pabrik batik saya itu dengan bunga, tetapi bunga yang lekat dengan Jawa jadinya, terutama Solo. Solo itu kan bunga-bunga yang namanya lekat sekali, itu kan bunga mawar, melati, kantil. Nah, sebangsa itu. Nah, di situ saya mengambil salah satu itu, yaitu bunga kenanga. Kalau pertama ya, saya kerja itu tidak terus saya cari untung aja, tapi juga saya cari kenyamanan. Nah, kenyamanan itu dengan sekitar saya di pabrik. Kalau di pabrik itu dengan karyawan. Kalau karyawan itu sudah nyaman, kenapa saya harus mencari yang baru, yang pertama? Harapan ya tetap saya pengen selalu eksis,